Mendagri akhirnya keluarkan nomor register Perdasus pemilihan anggota MRP Papua Barat. Pemerintah Provinsi Papua Barat akan membentuk Satgas khusus terkait persoalan tambang emas ilegal di Manokwari. Halo, apa kabar pemirsa penonton setia Top Production Channel? Di edisi kali ini, selain kedua berita di atas, saya Martina Marisan akan menghadirkan sejumlah berita menarik lainnya untuk Anda semua yang telah disiapkan oleh tim redaksi Top Sepekan. Untuk informasi selengkapnya, langsung saja kita ke berita pertama. Setelah cukup lama menunggu, Kementerian Dalam Negeri akhirnya mengeluarkan Perdasus rekrutmen calon anggota Majelis Rakyat Papua atau MRP Papua Barat. Selain Perdasus rekrutmen MRP, Mendagri juga telah memberikan nomor register sejumlah Perdasus lainnya. Kementerian Dalam Negeri akhirnya memberikan lampu hijau rekrutmen Majelis Rakyat Papua atau MRP Papua Barat. Kejelasan ini terlihat setelah Biro Hukum Kemendagri memberikan nomor registrasi terhadap Perdasi Tata Cara Pemilihan Anggota MRP. Nantinya setelah diberi nomor registrasi, peraturan yang telah disahkan sejak beberapa waktu lalu itu akan segera dipakai OPD terkait untuk memulai proses rekrutmen calon anggota MRP. Wakil Ketua Badan Pembuat Peraturan Daerah atau Bamperda Papua Barat, Syamsuddin Seknur mengapresiasi keluarnya nomor registrasi ini. Dia berharap Biro Hukum Papua Barat juga segera menindaklanjuti hal ini. Selain perdasi tentang rekrutmen anggota MRP, Kementerian Dalam Negeri juga sudah meregistrasi 6 peraturan yang dikirimkan Pemprov Papua Barat. Pemirsa, kita sejenak ke berita politik. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mendorong 3 nama calon presiden pada pemilu serentak 2024 mendatang. 3 nama calon yang direkomendasikan yakni Gubernur DKI Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Panglima TNI Andika Perkasa. Anies Rashid Baswedan. Kedua, Muhammad Andika Perkasa. Ketiga, Ganjar Pranowo. Itulah ketiga nama calon presiden yang menjadi hasil rekomendasi dalam rapat kerja nasional Partai Nasdem di Jakarta baru-baru ini. Ketiga nama tersebut dipilih berdasarkan usulan dari sejumlah perwakilan daerah. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengajak seluruh kader untuk bersama-sama bergerak dalam memenangkan calon yang mereka usung tersebut. Selain mengumumkan rekomendasi nama calon presiden yang akan diusung, Surya Paloh juga meminta para kader bekerja keras untuk meningkatkan perolehan kursi di DPR RI. Dalam kesempatan tersebut, Surya Paloh juga mengajak para kader Nasdem untuk mengedepankan politik akal sehat, termasuk menunjukkan kualitas dan moralitas yang baik. Rakernas Partai Nasdem yang dipusatkan di Jakarta berlangsung selama 2 hari. Rakernas diikuti seluruh DPD di Indonesia ini mengusung tema restorasi, meneguhkan semangat kebangsaan. Kita kembali ke Papua Barat, pemirsa. Tim seleksi Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Papua Barat bersiap membuka pendaftaran calon anggota Bawaslu Papua Barat. Pendaftaran akan dimulai pada 22 Juni dan berakhir pada 30 Juni mendatang. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. 14 Juni 2022 lalu menjadi momen bersejarah bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Tanggal tersebut menjadi tanda dimulainya proses pemilihan serentak tahun 2024 mendatang.
Sejak 14 Juni, tahapan pelaksanaan pemilu serentak telah dimulai. Di Papua Barat sebagai awal dimulainya pesta demokrasi akan melakukan pemilihan anggota Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu tingkat provinsi. Proses seleksi sendiri telah dilakukan oleh tim seleksi yang telah terpilih berdasarkan surat keputusan Bawaslu Republik Indonesia. Nantinya tim seleksi inilah yang akan melakukan hal-hal teknis terkait pemilihan anggota. Tim seleksi yang terdiri dari 5 anggota kini gencar mensosialisasikan proses rekrutmen ini. Pendaftaran calon anggota Bawaslu Papua Barat akan dimulai pada 22 Juni hingga 30 Juni 2022. Publik tentu sangat berharap anggota yang akan terpilih nantinya adalah mereka yang tidak hanya cakap dalam mengolah organisasi kepemiluan, tapi juga harus paham dengan regulasi-regulasi terkait proses pemilu. Tak hanya itu, mereka yang diangkat harus paham dengan sosio-kultur demokrasi di tanah Papua. Ya, tak kalah penting, segala keputusan tim kelak diambil tidak dalam kondisi tekanan dari pihak manapun. Bawaslu sebagai pengawas suksesnya perjalanan demokrasi tentu harus bisa mengambil peran lebih besar, bukan hanya sebagai lembaga pelengkap dalam pelaksanaan pemilu mendatang. Menarik menunggu kiprah para anggota tim seleksi hingga 3 bulan ke depan. Sejarah tentu akan mencatat kiprah tim seleksi kali ini. Akankah menghasilkan para pegiat dan pelaku serta pengawal demokrasi di Papua Barat yang berkualitas, ataukah sebaliknya? Pemirsa, usai Women 20 Papua Barat kembali dipercayakan sebagai tuan rumah kegiatan internasional Side Event U20. Gelaran ini berlangsung sejak 17 hingga 19 Juni. Sama seperti Side Event Women 20 yang lalu, di U20 ini juga akan dirumuskan sejumlah rekomendasi yang akan dibawa ke KTT G20 di Bali. Each of them will receive the piece of puzzle. Please place the pieces of puzzle to the screen. Silahkan didekatkan ke layar. Boleh dilepas, Pak? I am an athlete. Forum Anak Muda U20 resmi membuka pra-KTT keempat dengan tema Diversity and Inclusion atau keragaman dan inklusi, termasuk pendidikan inklusif dan ekonomi kreatif sebagai fokus pembahasan dalam pembukaan kegiatan. Ketua Y20 Indonesia 2022 Nurul Hidayatul Umam menyatakan, ketidaksetaraan mempengaruhi semua segmen masyarakat dan merugikan kelompok rentan termasuk kaum muda. Menurutnya, investasi SDM yang tidak memadai dan meningkatnya intoleransi di masyarakat menjadi tantangan terbesar yang dihadapi generasi muda saat ini. At the moment, the world has the largest youth generation in history. There are more than 1 billion young people in the world today. They represent the largest generation of young people in history. Young people can be powerful force for development and social and economic transformation when provided with the skills, knowledge, and opportunities. One of the most significant challenges facing the youth today is inadequate human capital investment and rising intolerance among societies. Quarters of young people in the G20 believe that a diverse and inclusive society is essential for a better and more resilient future. Penjabat Gubernur Papua Barat diwakili Sekda Papua Barat Nathaniel Mandacan mengapresiasi gelaran pra-KTT G20 yang tidak hanya melibatkan kaum muda di tingkat nasional tapi juga di tingkat dunia. Ini merupakan ajang pertemuan yang mengkolaborasi berbagai pemikiran inovatif dan kreatif di kalangan pemuda bagi kemajuan pembangunan Indonesia, tetapi juga berkontribusi bagi kemajuan dunia
dan kemaslahatan umat manusia. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Oleh karena itu, terima kasih atas kehadiran saudara-saudara pemuda dari berbagai penjuru. Pada kesempatan ini juga digelar diskusi high level panel yang menghadirkan Menteri Pariwisata Sandiaga Uno dan sejumlah narasumber lainnya yang memberikan pandangan terhadap keberagaman dan inklusivitas dalam G20 serta kesempatan untuk pembaharuan kebijakan. Pemirsa, jangan kemana-mana karena informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Hai, Assalamualaikum, Shalom, salam sejahtera. Perkenalkan, saya dari tim seleksi Bawaslu Papua Barat. Saat ini kami akan menjaring putra-putri terbaik asal Papua Barat untuk bergabung sebagai anggota Badan Pengawas Pemilu Papua Barat. Bisa jadi kalian adalah salah satunya. Jika berminat, langsung saja persiapkan diri kalian. Pendaftaran akan dilaksanakan sejak tanggal 22 Juni sampai dengan 30 Juni 2022. Kalau kalian serius, ada beberapa persyaratan yang harus segera disiapkan. Ini beberapa persyaratan yang harus kalian penuhi. Jika persyaratan di atas sudah lengkap, segera antar ke alamat berikut. Atau bisa juga dikirim ke email tim seleksi. Jika ada yang kurang jelas, bisa menghubungi nomor kontak berikut. Ayo, bergabunglah bersama kami mengawasi pemilu demi tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih masih menyaksikan Top Sepekan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Papua Barat berencana membentuk Satuan Tugas atau Satgas Penanganan Tambang Emas. Satgas ini nantinya akan memfasilitasi pertemuan dengan para penambang dan pemilik hak wilayah. Penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Purnawirawan Paulus Waterpau mengatakan akan segera membentuk Satuan Tugas Satgas Penanganan Tambang Emas di wilayah Manokwari dan Pegunungan Arfak. Pernyataan tersebut disampaikan Paulus Waterpau usai mengikuti rapat koordinasi terbatas Satgas Investigasi bersama Menteri Investasi dan Kepala BKPM RI Bahlil Lahadalia, Kapolda Papua Barat Pangdam 18 Kaswari, Kajati Papua Barat, Bupati Manokwari dan Sekretaris Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak di Manokwari. Paulus Waterpau menambahkan Satgas yang akan dibentuk nantinya diharapkan dapat mengakomodir pertemuan dengan para pemilik hak wilayah di lokasi penambangan. Kita buat dalam waktu cepat satuan tugas yang melakukan pendekatan dengan pemilik hak wilayah, dengan para tokoh-tokoh di sana, dan dikomandoi oleh Bapak Bupati, dua Bupati Manokwari maupun Bupati Pega untuk ajak bicara. Karena tadi yang disebut oleh Bapak dan Bapak Menteri itu kebutuhan konservasi, jadi tidak boleh digarap apa-apa itu. Nah itu nanti kita akan coba yakinkan sama beliau-beliau, terutama berkaitan dengan masuknya alat berat
alat berat dalam sebuah penambangan rakyat di wilayah penambangan rakyat WPR ya, itu sama sekali dilarang. Sehingga itulah kemungkinan besar akan turun juga satuan tugas yang melakukan penegakan hukum. Saya mau menghimbau saja kepada para tokoh masyarakat yang ada di Manokwari, khususnya dan juga Gunung Arfak yang punya daerah konsesi ini, tolong pertimbangkan betul untuk membiarkan atau melepas haknya mereka untuk dilakukan penambangan secara liar oleh masyarakat atau pemodal-pemodal yang datang dari berbagai wilayah tanah air. Hati-hati, karena itu dampaknya sangat luas. Makanya mari orang tua semua, bapak-bapak yang punya hak wilayah, kita undang datang ke Manokwari. Nanti kita ketemu di mana yang kita sepakati untuk kita ajak bicara bersama. Berarti aktivitas ditutup, Pak ya? Pasti, itu nanti pasti kita akan, setelah kami rapat, kami akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang harus dilakukan cepat oleh pemerintah di provinsi ini, mengamanati tugas yang ada dari pemerintah pusat. Aktivitas penambangan ilegal yang masih beroperasi aktif hingga saat ini berada di wilayah Wasirawi, Kabupaten Manokwari, dan Menyembow, Kabupaten Pegunungan Arfak. Aktivitas penambangan tersebut tidak memiliki izin dan terjadi di hutan konservasi, sehingga tidak dibenarkan dalam aturan. Mantan Gubernur Papua Barat, Domingus Mandacan, mendukung langkah DPR Papua Barat yang akan menelusuri keberadaan perabot di rumah jabatan gubernur yang hilang. Sementara Kepala Biro Umum Setda Papua Barat menyatakan siap mengklarifikasi dan menjelaskan persoalan ini. Polemik keberadaan isi rumah dinas gubernur yang raib terus menuai komentar berbagai pihak. Mantan Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan yang pernah menempati rumah dinas tersebut mengungkapkan tidak terlalu lama menghuni fasilitas pemerintah itu. Mandacan mengakui harus ikut meluruskan polemik ini, sebab meski tidak menetap lama, namun saat masih menjabat, dia sempat tinggal di rumah dinas yang terletak di Kampung Susweni itu. Menurut Domingus, dia memilih pindah ke rumah pribadinya pada 2020 karena kondisi rumah dinas yang memang bocor di beberapa bagiannya. 2 tahun tuh rumah itu kan kosong. Nah, sekarang siapa yang punya tanggung jawab jaga rumah itu? Yang jelas itu tanggung jawab Kepala Biro Umum dengan stafnya. Kedua, Satpol yang jaga di depan itu. Mereka bertanggung jawab untuk mengawasi rumah itu, barang-barang keluar masuk itu mereka harus tahu gitu. Nah, maka itu saran saya, ya dalam RK itu kan ada ya, tiap pengadaan barang untuk rumah jabatan gubernur itu ada. Entah itu 2017, 2018, 19 sampai dengan terakhir kemarin misalnya 2022. Mandacan menegaskan akan mendukung dilakukannya upaya hukum untuk mengetahui kejelasan persoalan ini. Sementara itu, Kepala Biro Umum Setda Papua Barat Origenes Iji mengaku siap mengklarifikasi hal ini di DPR Papua Barat. Pihaknya menurut Origenes masih menunggu undangan dari Dewan. Ya, kan semua DPR kan sudah minta untuk mengundang Karomum dan jajaran. Jadi saya lagi tunggu panggilan DPR. Beberapa waktu belakang raibnya sejumlah perabot di rumah jabatan gubernur menjadi perbincangan hangat. Sejumlah anggota dewan bahkan harus mengecek langsung kebenaran informasi tersebut. Hasilnya, rumah jabatan yang nantinya akan dipakai penjabat gubernur, sejumlah perabotnya memang sudah tidak ada. Pemprov Papua Barat berencana menganggarkan kembali dana sekitar 4 miliar rupiah untuk melengkapi kembali perabot di rumah dinas tersebut. Pemirsa jangan kemana-mana karena informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Hai, Assalamualaikum, Shalom, salam sejahtera. Perkenalkan, saya dari tim seleksi Bawaslu Papua Barat.
Saat ini kami akan menjaring putra-putri terbaik asal Papua Barat untuk bergabung sebagai anggota Badan Pengawas Pemilu Papua Barat. Bisa jadi kalian adalah salah satunya. Jika berminat, langsung saja persiapkan diri kalian. Pendaftaran akan dilaksanakan sejak tanggal 22 Juni sampai dengan 30 Juni 2022. Kalau kalian serius, ada beberapa persyaratan yang harus segera disiapkan. Ini beberapa persyaratan yang harus kalian penuhi. Jika persyaratan di atas sudah lengkap, segera antar ke alamat berikut. Atau bisa juga dikirim ke email tim seleksi. Jika ada yang kurang jelas, bisa menghubungi nomor kontak berikut. Ayo, bergabunglah bersama kami mengawasi pemilu demi tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Para pecinta tanaman hias di Kota Manokwari dalam beberapa hari terakhir telah disuguhi keindahan tanaman hias. Beragam jenis tanaman hias bisa dijumpai di areal festival. Halo pemirsa top, ada kabar gembira bagi Anda pecinta tanaman hias, khususnya di Kota Manokwari. Ya, benar sekali. Ini adalah festival tanaman hias yang digelar oleh komunitas pecinta tanaman hias Papua Barat. Untuk Anda yang hobi dalam menanam bunga dan mengoleksinya, tentu saja ini merupakan momen yang sangat Anda nantikan. Di sini terdapat 15 stand tanaman hias yang bisa Anda datangi. Berbagai tanaman hias mulai dari aglonema, janda bolong, mayana, tanaman sekulen, hingga berbagai jenis anggrek dapat Anda jumpai di tempat ini. Mama Sarce, salah satu pecinta tanaman hias yang membuka stand pada festival ini. Mama sangat bersyukur sekali ada kegiatan ini karena akhirnya kita tidak capek cuma-cuma ya. Di mana di situ nama kita terangkat, terus kita bisa dapat tambahan. Kalau selama ini Mama berjualannya bagaimana? Lewat online, ada yang datang ke rumah. Tunggu apa lagi pemirsa? Segera lengkapi koleksi Anda di rumah. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu stand milik Mama Sarce, yaitu Adrian Flowers. Mama Sarce ini mengambil bagian dalam festival tanaman hias pertama di Manokwari dan baru saja dibuka oleh Bupati Manokwari. Nah, pemirsa, bagi Anda yang ingin melihat apa saja yang ditampilkan di festival tanaman hias ini, Anda bisa datang ke Kompleks Expo kantor Bupati Manokwari. Di sini ada begitu banyak tanaman hias yang indah yang dipajangkan di tempat ini. Mungkin saja di rumah Anda ada tanaman hias yang belum ada, bagi koleksi Anda bisa membelinya di tempat ini. Harganya tidak terlalu mahal, berkisar dari Rp5.000 dan yang mahal khusus jenis anggrek memang di atas 1 juta hingga 5 juta. Rencananya festival pameran tanaman hias ini akan digelar hingga tanggal 18 Juni mendatang. Dari Manokwari, Teti Sangga dan Ingki Kaniwaru. Selama sepekan berlangsung, festival tanaman hias pertama di Manokwari cukup menyedot perhatian masyarakat di Manokwari. Selain memamerkan keberagaman tanaman hias,
Ajang ini juga menampilkan sejumlah lomba. Sesaat sebelum penutupan kegiatan, panitia menyerahkan hadiah lomba bagi para pemenang. Bagaimana kemeriahan ajang yang akan menjadi event tahunan ini? Berikut laporan selengkapnya. Pagelaran Festival Tanaman Hias pertama yang diinisiasi komunitas pecinta tanaman hias merupakan langkah awal untuk kegiatan festival selanjutnya yang diharapkan akan tampil lebih baik. Festival ini selain sebagai edukasi bagi pecinta tanaman hias, serta edukasi bagi anak-anak dan pemuda, namun juga terdapat potensi ekonomi dari hobi yang dijalankan. Tapi juga menjadi satu lokasi untuk edukasi kepada banyak orang, edukasi kepada anak-anak, edukasi kepada masyarakat juga untuk bisa mengetahui bahwa ada potensi yang bisa kita tumbuhkan dari kegiatan tanaman hias ini, bukan hanya sekedar untuk hobi atau kecintaan atau menambah imun tubuh saat kita melakukan aktivitas kepada tanaman hias, tetapi ada potensi ekonomi. Ketua Pelaksana Yohanes Lembang pada penutupan kegiatan mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam event ini. Guru yang luar biasa sudah mau support kami, ya ini festival pertama yang kita coba kolaborasi. Dan didukung penuh oleh teman-teman komunitas tanaman hias dan komunitas lain yang ada di Kabupaten Manokwari. Sekali lagi mari kita beri tepuk tangan buat teman-teman komunitas tanaman hias yang sudah luar biasa untuk mensupport kegiatan yang kita laksanakan secara bersama-sama ini. Penutupan Festival Tanaman Hias dimeriahkan dengan pengumuman pemenang sejumlah lomba yang digelar. Mulai dari lomba tanaman hias dari berbagai kategori, lomba menggambar bunga keris Papua, tingkat TK dan SD, lomba fotografi dan video konten kreatif, serta lomba stand terfavorit. Informasi dari ajang Festival Tanaman Hias pertama tadi sekaligus menjadi penanda akhir perjumpaan kita di episode kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Martina Marisan mengucapkan terima kasih. Selamat menikmati akhir pekan Anda dan sampai jumpa.